teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang sangat menarik nih. Betul, bagaimana tidak menarik? Kita akan ngebahas sebuah keajaiban dari hal yang namanya doa. Wah, kalau kita bicara doa, ini paling seru di Pagar Kehidupan ya. Kenapa? Karena banyak loh orang yang bersaksi kepada saya bahwa semua video saya di Pagar Kehidupan tentang doa itu kalau dipraktekin hasilnya paling mujarab. Nah, termasuk di video ini saya nanti akan menyuruh kamu untuk menguji coba akan hal apa yang ingin saya katakan kepada kamu. Bener nggak sih? Atau ini cuma teori doang? Kamu uji nanti. Mas, apa yang Mas Aryan katakan di video-video Pagar Kehidupan tentang doa itu keren. Alhamdulillah. Tapi emang ada lagi Mas hal yang harus kita pelajari dari hal yang namanya doa? Ada. Banyak bahkan. Tapi untuk kali ini kita akan ngebahas sebuah hal yang menarik. Pernah nggak sih kamu bertanya seumur hidupmu, bisa nggak ya kita mendoakan orang lain? Bisa nggak ya kita merubah sikap orang lain dengan doa-doa yang kita panjatkan untuk mereka? Saya pengen Mas si A itu sikapnya berubah kepada saya, atau saya pengen Mas si C itu berubah perilakunya kepada saya. Bisa nggak sih Mas kalau saya doakan dia atau mereka? Menarik kan? Yuk kita bahas pelan-pelan, ini logis. Jadi gini, saya dulu adalah tipe orang yang sama seperti kamu. Saya merasa bahwa orang itu harus dalam keadaan bahagia. Sebahagia seperti yang saya mau akan kehidupan mereka. Lalu muncul dalam hati saya sebuah pertanyaan emas yang sering juga muncul pastinya dalam pikiran kamu. Bisa nggak ya kalau saya mendoakan orang lain, sehingga orang lain itu mungkin berubah perilakunya seperti yang saya mau atau saya harapkan? Dan kamu tahu jawabannya? Jawabannya adalah mengecewakan. Loh, Mas, sebentar Mas. Kok jawabannya mengecewakan tuh? Maksudnya gimana Mas? Saya udah senang loh. Saya pikir Mas Aryan tuh bakal bilang kalau kita bisa loh mendoakan orang lain. Tapi kok faktanya Mas Aryan sendiri ngomong hasilnya mengecewakan. Berarti nggak bisa? Bukan. Bukan nggak bisa. Jawaban saya adalah mengecewakan. Maksudnya apa? Gini. Sadar nggak di antara kita nih, kadang-kadang nggak ngerti bahwa doa itu kalau diberikan perumpamaan sama seperti air hujan. Benar. Kalau kamu ingin tahu doa itu perumpamaannya seperti apa gitu ya, supaya ngerti banget hukum dari sebuah doa, sekarang kita bareng-bareng deh. Yuk, kita bareng-bareng ngebayangin air hujan. Sekarang saya tanya sama kamu, air hujan itu biasanya bikin kita tenang nggak? Bikin kita tenang ya. Kalau kita dengar bunyinya gitu jadi tenang Mas, jadi damai Mas, alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Tapi sadar, berkah yang namanya air hujan tadi itu tidak bisa selamanya membuat orang lain bahagia loh. Sama seperti doa. Doa itu ibarat kata seperti air hujan yang turun di rumah kamu. Sekarang pikirkan baik-baik. Anggap saja kamu mendoakan orang lain. Kamu mendoakan orang lain ceritanya agar dia suka lagi sama kamu, gitu ya. Atau mungkin, mohon maaf ketika Anda sebagai orang tua mendoakan anak gitu, supaya anak yang tadinya bandel gitu, jadi nggak bandel gitu ya. Doa terus, bisa nggak Mas saya merubah dia? Sekarang bayangkan air hujan. Air hujan itu kan sebuah berkah. Saya tanya, tolong jawab dalam hati. Bisa nggak air hujan itu memberikan kesejukan bagi setiap orang? Jawab, bisa nggak? Kalau kamu jawab bisa, jawaban itu kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah air hujan bisa memberikan berkah dan kesejukan bagi tiap orang selama orang itu membuka diri untuk menerima berkah dari air hujan tersebut. Sama seperti doa. Sehebat apapun diri kamu mendoakan orang lain, orang itu tidak akan bisa berubah. Bukan karena doamu tidak didengar Tuhan, bukan loh. Tapi karena orang itu menutup diri dari berkah yang harusnya turun buat dia karena doa-doamu tadi. Sama seperti air hujan.
Air hujan turun membawa berkah, membawa kesejukan. Tapi kalau seandainya diri kamu menghindari air hujan tersebut, menghindari kesejukan dari angin yang dibawa hujan tersebut, ngurung diri di lemari, kerasa nggak sejuknya hujan? Nggak kerasa, sumpek. Salah siapa? Salah Tuhan nggak nurunin hujan? Bukan, bukan sama sekali. Sama seperti manusia. Sehebat apapun kita didoakan orang, tapi kalau diri kita sendiri menutup diri dari semua kesejukan, doa-doa yang didoakan orang lain, kita tidak mau berubah, nggak akan ada perubahan. Titik. Maka dari itu, saya selalu berkata begini. Kalau ada orang yang bertanya, Mas, saya pengen mendoakan orang lain, mendoakan anak saya, mendoakan orang tua saya, mendoakan teman-teman saya, mendoakan mungkin kekasih hati saya. Bisa nggak, Mas? Jawaban saya, semua pasti bisa. Tapi, ada tapinya, tergantung orang yang kamu doakan sendiri. Dia menerima berkah nggak dari doa-doa kamu? Saya kasih tahu ya, ini rahasia doa nih, tolong disimak. Tuhan itu maha pendengar lagi maha penyayang, maha pengasih lagi maha pengampun. Segala doa itu didengar. Bahkan setiap berkah yang kamu pinta kepadanya pasti diturunkan kok. Baik itu buat diri sendiri maupun buat orang lain, pasti diturunkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya supaya berkah itu bisa dirasakan kepada diri kita atau kepada orang lain, orang yang jadi objek doa tuh, nah orang itu sendiri harus membuka diri. Kalau orang itu nggak mau membuka diri, mau doanya kamu sampai 1000 halaman pun, mohon maaf, mental semua. Bukan karena doa kita tidak dijabah, bukan. Tapi karena orang tersebut tidak membuka diri. Saya kasih contoh biar kamu jelas. Gini nih contohnya. Anggap aja ada orang, mohon maaf nih. Orang itu ceritanya adalah anggota keluarga kamu. Maaf loh ya. Anggota keluarga kamu ada yang punya kebiasaan ceritanya ahli maksiat. Kamu tahu nih perbuatannya jelek nih. Aduh, kok perbuatannya suka minum-minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Nah, diri kamu sebagai salah satu anggota keluarganya pengen dong orang tersebut berada di jalan yang lurus. Betul? Akhirnya apa yang kamu lakukan? Kamu berdoa sesuai dengan keyakinan kamu berdoa kepada Tuhan dengan tulus, dengan tekun gitu ya. Terus tiap hari berdoa. Tapi dalam hati kamu bertanya, doa saya ini didengar nggak ya? Kok saya doain dia tapi kok dia nggak ada perubahan ya? Apakah doa saya itu mental semua? Atau apakah Tuhan tidak mau mendengarkan saya? Bukan. Doa kamu selalu didengar, doa kamu bahkan selalu dikabulkan. Tapi orang yang kamu doakan tersebut ternyata menolak berkah yang diterima dari doa-doamu. Itu dia jawabannya. Akibatnya apa? Ya dia maksiat terus. Dia tetap minum minuman keras. Dia tetap mungkin mohon maaf main perempuan, main judi, segala macam. Tetap gak berubah. Padahal kamu setiap hari mungkin sebagai keluarganya udah mendoakan gitu ya. Tapi dia tidak berubah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak loh di antara kita yang jadi malas berdoa hanya karena doa kita buat orang lain seolah-olah tidak didengar. Sekarang kamu tolong simak ucapan saya baik-baik ya. Kita akan bisa berubah hidupnya dari doa. Saya ulangi perkataan saya, tolong disimak dan kamu renungkan, bahkan simpan ucapan saya ini dalam-dalam untuk hati kamu selamanya. Bawa ucapan saya ini sampai mati ya. Kamu bisa merubah hidupmu hanya dengan kekuatan doa. Titik. Jangan pernah menyepelekan doa. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Karena setiap doa itu bisa merubah hidup seseorang secara ajaib. Hanya doa itu ibarat kata air hujan. Kalau doa itu sudah kamu doakan, terima dong berkahnya. Jangan malah menolak berkahnya. Kamu berdoa supaya diri kamu, mohon maaf nih, cepat ketemu jodoh. Bagus. Tapi bukan berarti tiba-tiba jodoh nongol depan mata kamu kan? Bukan. Bisa jadi kamu tuh ketemu dulu gitu loh sama kejadian-kejadian yang bikin kamu sakit hati. Tapi dari sakit hati itu kamu makin dewasa.
Dengan makin dewasanya kamu, diri kamu lebih pantas untuk ketemu jodoh terbaik yang kamu doakan selama ini. Itu loh skenario Tuhan yang kadang-kadang kita nggak bisa tahu. Sadar? Sadar nggak nih? Nah, udah mulai mengangguk-anggukan kepala, berarti udah mulai sadar. Nah mas, saya udah jelas banget nih apa yang Mas Aryan katakan. Ini semua bener mas, pernah kejadian dalam hidup saya. Terus sekarang langkah apa dong mas yang harus saya lakukan kalau saya ini pengen menerima keajaiban? Atau saya ingin bahkan orang-orang yang saya sayang tuh berubah hidupnya karena doa saya. Saya harus ngapain? Pertama gini, kalau orang itu bisa kamu doakan, ada ciri khasnya. Saya ulangi, orang yang bisa kamu doakan itu punya ciri khas. Ciri khas kalau dia seizin Tuhan bisa menerima berkah dari doa kamu. Kamu mau tahu nggak apa ciri khasnya? Gampang. Orang itu mau menerima perubahan. Benar. Orang yang hidupnya bisa menerima berkah dari doa, ciri khas nomor 1, harus dia mau menerima perubahan. Coba kamu bawa dia ke pagar kehidupan, tawarin video ini. Dia nolak apa terima? Kalau dia terima, bagus. Berarti dia bisa kamu doakan. Kenapa? Karena dia mau berubah. Tapi kalau kamu menawarkan perubahan, entah itu pagar kehidupan atau orang lain atau buku yang kamu suka, kamu tawarkan ke dia, tapi dia menolak, maaf ya. Maaf banget, sehebat apapun kamu berdoa, selama dia menutup diri, berkah Tuhan gak masuk. Jadi bukan karena Tuhan itu tidak bisa mengubah dia, tidak. Tapi karena Tuhan memberikan kehendak bebas bagi manusia untuk memilih. Mau jadi orang baikkah atau mau jadi orang jahatkah? Itu pilihan manusia itu sendiri. Sadar? Jadi sekarang coba. Diri kita saat ini jangan pernah lelah berdoa. Doakan orang yang ingin kamu doakan, terus doakan. Doakan, jangan pernah berhenti. Saya tidak pernah menyuruh kamu berhenti berdoa. Tapi sambil kamu mendoakan dia, sambil kamu sadari bahwa iya ya mas, bukan saya yang bisa merubah hidup dia. Bahkan Tuhan sendiri pun memberikan berkah yang luar biasa buat dia, orang yang saya doakan. Tidak akan dia rasakan kalau dia sendiri tidak mau menerimanya. Bener mas, betul. Jadi sadari dulu, kita berdoa nggak boleh berhenti. Doain diri sendiri, doain orang lain. Harus itu. Tapi jangan ngoyo, jangan maksa untuk hidup orang lain berubah karena doa kita. Sadari bahwa doa itu seperti air hujan. Orang itu tidak akan pernah bisa berubah kalau dia tidak mau menerima berkatnya. Sama seperti air hujan yang turun menyejukkan, sejuk banget. Tapi kalau kita ngumpet di lemari, sesejuk apapun hujan itu turun, kita tetap sumpek. Kenapa? Karena kita ngumpet di lemari. Jelas? Sekarang, ayo deh, kita berdoa. Hiasi hidup kita dengan doa. Percaya atau tidak, perubahan besar dalam hidup saya itu terjadi karena saya menjadi orang yang alhamdulillah selalu percaya kekuatan doa. Mungkin akan ada sebuah video nanti ya, saya menceritakan begitu banyak kisah dalam hidup saya yang tidak logis mungkin, yang mana saya merubah hidup saya hanya dengan doa. Saya pengen buat video khusus tentang itu. Semoga nanti saya bisa membuatnya. Tapi di hari ini, saya sebagai sahabat kamu ingin mengatakan, kamu itu orang baik. Diri kamu orang baik, karena semakin lama kamu menonton video ini, berarti semakin setuju kamu dengan ucapan-ucapan saya tadi. Kalau kamu setuju dengan ucapan saya tadi hingga menit ini, berarti diri kamu suka berdoa. Betul? Kalau kamu suka berdoa, sadar nggak kamu tuh orang baik? Sadar nggak? Diri kamu orang baik. Terus jadi orang baik ya. Terus doakan orang lain dan terus doakan diri sendiri. Tapi ingat, jangan memaksa seseorang untuk berubah. Karena perubahan orang itu tergantung orang itu sendiri. Nikmati doa-doamu, nikmati kenikmatan dalam berdoa, dan rasakan deh keberkahan dalam hidup kamu ketika diri kamu menggunakan pola pikir baru yang saya ajarkan di video ini. Berdoa itu tulus, tidak berharap. Berdoalah dan jadi orang baik ya. Kamu hebat. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.